saya akan mempraktekkan video konseling individu saya dengan klien saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, silakan masuk, Mbak. Mari duduk, Mbak. Dengan Mbak Jessica ya? Iya Bu, saya dengan Jessica. Banyak di sini pakai apa? Kebetulan saya naik motor Bu. Sendirian apa dianterin teman, Mbak? Saya sendirian Bu. Macet apa enggak, Mbak? Tadi sih macet Bu dari arah Kemantran. Emang Mbaknya orang mana sih? Saya orang Mindaka. Baik, sebelumnya Mbak Jess sudah pernah melakukan proses konseling apa belum? Sejujurnya saya belum pernah Bu. Jadi ini baru pertama kali saya mengikuti kayak gini. Ya, jadi dalam proses konseling itu ada waktunya. Nah, nanti saya beri waktu 15-20 menit. Kalau misalkan waktunya belum selesai, maka akan dilanjut ke pertemuan berikutnya. Lalu di dalam proses konseling itu terdapat beberapa asas. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, Mbak Jess itu bisa menceritakan sebebas-bebasnya. Tenang saja, saya tidak akan membocorkan permasalahan Mbak Jess yang dihadapi saat ini. Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, Mbak Jess itu bisa menceritakan, bisa menyampaikan perasaan Mbak Jess, bisa menangis, teriak, bahkan menjerit. Yang terpenting, Mbak Jess itu tidak melukai diri Mbak Jess sendiri dan saya dan prasarana yang ada di sini. Dan yang terakhir itu ada asas kenormatifan. Baik, langsung saja bisa dimulai. Jadi permasalahan apa yang sedang Mbak Jess alami saat ini? Saya mempunyai masalah dengan pacar saya Bu. Saya habis diputusin pacar saya tanpa sebab. Kok tanpa sebab, Mbak? Jadi gini Bu, awalnya aku nggak tahu kalau dia lagi dekat sama cewek lain juga. Pas kemarin aja masih baik-baik aja, seperti kita masih sempat jalan bareng, makan bareng, chat balas cepet, masih sempat perhatian. Jadi aku nggak punya berpikiran kalau dia itu ternyata selingkuh di belakang saya. Oh, jadi Mbak diputusin. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi, Pak? Saya pacaran sama dia udah 4 tahun. Saya nemenin dia dari titik bawah Bu, dari nol sampai dia sukses sekarang. Bahkan orang tua saya juga udah deket banget sama dia, udah percaya banget sama dia. Bahkan orang tua kami berdua pun sudah sepakat buat ke jenjang yang lebih serius lagi. Oh, berarti hubungan kalian sudah sejauh itu. Sampai-sampai keluarga kalian sudah saling kenal dan merencanakan untuk ke jenjang yang lebih serius lagi. Benar Bu, yang lebih bikin saya sakit hati lagi karena faktor kedua orang tua saya sama dia pun udah saling kenal. Jadi gimana ya Bu, orang tua juga udah mempercayai selama hubungan 4 tahun ini untuk melangkah ke jenjang yang lebih selanjutnya lagi. Semenjak kejadian ini, apakah perilaku dan perasaan Mbak Jess berubah? Iya Bu, akhir-akhir ini saya gampang stres, banyak pikiran, sering terpancing emosi. Bahkan saya juga ikut nongkrong sama teman-teman saya yang suka mabuk. Terus minum obat-obatan terlarang untuk merasa diri saya lebih tenang aja. Jadi aku ngikutin alur-alur kayak gitu Bu. Apakah dengan melakukan hal yang tidak baik seperti itu akan menyelesaikan masalah? Gimana ya Bu, karena saya juga sudah nggak tahu lagi harus berbuat apa. Menurut saya tidak harus melakukan hal yang tidak baik seperti itu, karena
di dalam suatu hubungan pasti menginginkan hal yang terbaik. Tapi kita kan kedepannya tidak tahu, manusia hanya bisa merencanakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Nah, tidak ada yang perlu kita sesali dengan keadaan seperti ini. Semua masalah pasti ada solusinya, dan kita harus ambil sisi yang paling positif dan jangan sampai merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Intinya Bu, saya ingin belajar melupakan, ingin bisa move on, ingin bisa bahagia seperti dulu kala. Bahkan saya ingin menghapus semua kenangan saya bersama dia. Jadi intinya begini Mbak Jess, itu ingin move on dari pacarnya dan ingin meninggalkan hal-hal yang buruk kan. Kalau boleh saya tahu, mungkin apa yang ingin Mbak Jess realisasikan untuk menjalankan, dan apa harapan Mbak Jess sebelumnya? Mungkin saya akan lebih fokus untuk bekerja, dan saya supaya bisa melupakan dia ya paling saya harus berolahraga kayak gitu, meluangkan waktu untuk berolahraga supaya intinya saya bisa lupa aja lah Bu sama dia. Terus saya juga sebenarnya banyak aktivitas yang sekarang saya banyak ditinggalin, seperti saya ikut bakti sosial. Jadi sekarang saya akan mulai lebih fokus lagi dengan hal-hal yang baik itu Bu. Sebenarnya pemikiran Mbak Jess itu sudah luar biasa. Mbak Jess tahu bahwasannya hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang buruk. Mungkin Mbak Jess berniatlah dan mempunyai tekad yang besar untuk merubah yang lebih baik lagi. Mbak Jess harus lebih fokus lagi ke pekerjaan Mbak Jess, menyibukkan dengan mendekatkan diri kepada Allah seperti sholat, mengaji. Lalu Mbak Jess bisa bermain dengan adik-adik Mbak Jess, sepupu Mbak Jess, bahkan keponakannya. Nah, bisa juga bermain dengan teman-teman, jalan-jalan, liburan, agar Mbak Jess bisa cepat move on, dan juga agar pikiran Mbak Jess sedikit demi sedikit dapat terrealisasikan. Menurut agama juga dijelaskan bahwasannya pacaran itu tidak boleh dan dilarang seperti dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dengan Mbak menceritakan seperti ini, apakah jauh merasa lebih baik atau malah sebaliknya? Iya Bu, saya merasa lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu atas bimbingannya, atas waktunya juga. Saya merasa lebih jauh-jauh lebih tenang lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama ya Mbak Jess, semoga bermanfaat ke depannya. Amin Bu, terima kasih. Saya pamit pulang dulu ya Bu.